Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menyimpan sumber daya alam melimpah. Dari sektor kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, sampai pariwisatanya memiliki kontribusi besar dalam memajukan negeri ini. Tim Koordinasi dan Supervisi KPK melakukan kunjungan langsung ke beberapa titik di Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kupang, hingga Labuan Bajo, Manggarai Barat untuk melakukan pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Pendampingan ke lapangan bisa macam-macam, baik dari pendampingan pajak, ya, aset daerah, ya, proyek strategis, ya, atau proyek-proyek mangkrak, ya, dan lain sebagainya. Karena di lapanganlah kita dapat melihat esensi sesungguhnya apakah Pemda telah melakukan apa yang dia katakan. Praktik baik ini sejalan dengan data Monitoring Center for Prevention atau MCP Sumba Tengah. Dalam 3 tahun terakhir, MCP Sumba Tengah memperlihatkan tren yang baik. Juga kami bersyukur bahwa kami dibimbing langsung oleh KPK untuk memperbaiki monitoring center for prevention kami yang menyangkut 8 areal. Memang hari ini kami ada di angka 41,43%. Meski demikian, pemerintah daerah masih mendapati tantangan dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih baik lagi. Seperti pelaku wisata yang tidak taat pajak, aset daerah yang mangkrak, hingga penyalahgunaan barang milik daerah yang tentu berpotensi pada tidak optimalnya pendapatan daerah. Tantangan bagi kita adalah bagaimana merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Tentu setiap dinas instansi memiliki persoalan tertentu. Selaku pimpinan tentu kami terus melakukan evaluasi, rapat koordinasi, mengecek sejauh mana realisasi belanja kita. Sebagai kawasan wisata, Labuan Bajo seharusnya menjadikan unsur wisata sebagai pemasukan utama daerah. Namun, KPK menemukan adanya kapal dan hotel wisata yang tidak taat pajak dan berujung pada kebocoran pendapatan daerah. Hari ini kami mendampingi Pemda Manggarai Barat terkait optimalisasi pajak daerah, khususnya hotel dan restoran di atas air, artinya yang kapal pinisi. Ini sebagai inovasi yang ada di Manggarai Barat. Saya rasa ini satu-satunya Pemda yang ada di Indonesia yang mengatur pungutan pajak, ya, bagi kapal pinisi, ya. Lebih lanjut, saat menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Sumba Barat, tim KPK menekankan bahwa kedatangan KPK ke NTT kali ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan dengan melakukan pencegahan demi adanya perbaikan. Kita sandingkan data clearance dengan data kapal wisata yang melaporkan pajaknya. Dari data-data yang dari hasil rekor itu, baru 10 memang yang kami temukan melakukan saya boleh katakan penggelapan, ya. Saya boleh katakan itu penggelapan pajak karena mereka tidak melaporkan sesuai dengan kondisi existingnya. Dalam kunjungan yang dilakukan, tim Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK menemukan kebocoran di Sumba Barat Daya. Temuan ini berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah dan penyalahgunaan barang milik daerah. Misalkan jika ada laporan dari Pemda terkait ASN yang tidak mau kembalikan aset misalkan, atau wajib pajak yang tidak mau bayar pajak, ya, kita akan dampingi Pemda yang lapor untuk mendorong, ya, agar itu bisa diselesaikan, termasuk bisa pidana dan lain sebagainya. Ya. Salah satunya
adalah temuan tunggakan pajak dari salah satu hotel premium di Sumba Barat Daya. Dalam periode April sampai Desember 2023, pihak hotel didapati belum membayar pajak hingga 2,3 miliar rupiah. Dengan kehadiran KPK ini, kami sangat berharap kepatuhan wajib pajak ini semakin meningkat. Karena terus terang di Indonesia ini lembaga yang paling ditakuti itu adalah KPK. Kami pemerintah sendiri mungkin punya pengaruh, tetapi KPK itu punya pengaruh yang lebih besar daripada kami. Sehingga para pelaku usaha ini merasa bahwa mereka diawasi oleh lembaga yang memiliki kredibel yang tinggi. Pendampingan KPK terhadap pemerintah daerah terkait optimalisasi pajak daerah merupakan salah satu implementasi PAD yang masuk dalam kas daerah. Langkah yang akan kami lakukan adalah tentunya koordinasi lintas sektor. Bapenda tidak dapat bekerja sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, kami harus bekerja sama dengan orang lain. Di sisi lain, KPK juga menemukan barang milik daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik. Harga perolehan aset ini mencapai 400 juta rupiah. Sangat bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif daripada KPK untuk melakukan rapat koordinasi akselerasi penyelarasan P3D dari pemerintah Kabupaten Kupang kepada pemerintah Kota Kupang. Atas rapat koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah, KPK merekomendasikan perbaikan untuk tata kelola pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Antara lain, mendorong koordinasi Pemda dan pelaku usaha dalam pembayaran pajak, mendorong Pemda untuk memaksimalkan pengelolaan aset, hingga mendampingi Pemda setempat untuk mengevaluasi kembali aset dan hak guna atas barang milik daerah. Selaku pejabat, kami sangat memberikan apresiasi kepada KPK yang hari ini bersama-sama dengan pemerintah Kota Kupang melakukan rapat penanganan korupsi. Kami percaya bahwa apa yang tadi ditegaskan oleh Pak Ben bersama Pak Doni akan diperhatikan oleh para pimpinan perangkat daerah. Dan kami telah berjanji bersepakat untuk melakukan tanggung jawab kita. Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah. Bersama kita berantas korupsi hingga ujung negeri.